Aku ini mau sedikit Curhat. curhat. Mungkin ini pergumulan yang teman-teman di luar sana juga punya ya, seperti aku. Jadi ini mungkin banyak yang bisa relate juga. Jadi sebagai orang yang mungkin khususnya di budaya Asia gitu ya, lahir dari keluarga budaya Asia, biasanya orang tua itu memiliki sudut pandang gimana kayak lebih baik mereka inginnya tuh anak-anaknya hanya memiliki pekerjaan yang dianggap klasik profesional ya, misalnya seperti dokter, pembisnis ya kan, terus juga pengacara dan lain-lain lah. Tapi kan di sisi lain nih ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mereka hanya dipandang sebelah mata lah. Misalnya kayak yang khususnya biasanya yang seni lah ya, kayak musik, penyanyi terus atau enggak content creator, desain. Nah itu kan yang mereka mungkin karena apa ya, banyak alasan lah. Salah satunya ya nggak serta-merta karena gajinya gitu ya. Memang yang profesional pasti gajinya lebih besar ya dan lebih stabil hidupnya. Tapi kadang tuh mereka memiliki alasan lain misalnya untuk meningkatkan atau menjaga image keluarganya karena kayak bisa bangga dong ya. Anaknya dokter Iya, gitu. anak saya nih dokter, tukang bedah. Luar biasa. Sekarang mungkin belum tentu loh. Banyak yang nyesel karena dokter harus berhadapan dengan COVID. Oh iya, Agak bener seram juga ya. Pak. Oh, banyak sekali korban. Jadi nangis ya sekarang. Nah jadi mungkin lebih ke apa ya, aku lebih ke bertanya untuk Kev dan Pak Agus nih. Gimana ya sebagai anak, kan gimana di sisi lain kita harus taat sama orang tua, tapi kayak di sisi lain tertekan gitu ya, kayak susah gitu, kayak dipaksa melakukan yang kita nggak bisa dan juga nggak suka gitu. Jadi bingung nih. Menurut aku sih kayak persepsi seperti ini harus dimulai dibasmi ya. Soalnya Dibasmi. Siapa yang kamu mau basmi? persepsinya orang tuanya tetap aja. Kayak hama jadi basmi. Soalnya aku percaya orang-orang itu kan dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang memang lebih bisa hal-hal teknis, jadi mendorong dia bisa menjadi dokter. Tapi ada orang yang dipanggil atau mereka itu bertalentanya di hal-hal yang kesenian. Jadi mereka misalnya musik baik atau menggambar baik. Nah, dan salah satu panggilan kita seperti Pak Agus bilang kan untuk mengembangkan talenta dan kemampuan kita. Nah, alangkah indahnya kalau misalnya kita itu bisa bekerja, melakukan apa yang kita suka dan apa yang kita good at doing gitu. Soalnya itu kan nggak cuma kita akhirnya enjoy, tapi kita bisa melakukannya dengan baik dan jadi berkat buat banyak orang. Dalam hal ini banyak kami orang tua itu bersalah. Kami memaksakan keinginan kami untuk anak itu menjadi seperti yang kami bayangkan. Saya akan jelaskan nanti ada bagian-bagian itu yang memang Tuhan kadang berikan. Tetapi sebenarnya secara garis lurusnya adalah kita orang tua harusnya mengembangkan seluruh kepandaian dan kemampuan daripada anak dan melihat apa yang menjadi potensi yang Tuhan berikan kepada dia dan kemudian kita memberikan sesuatu fasilitas dan untuk anak itu benar-benar secara jalan tol tanda kutip itu mengembangkan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan mendesain dia itu yang harus jadi, bukan rencanaku. Aku pengen anakku ini nanti ujung-ujungnya adalah supaya membanggakan orang tua atau supaya ya nama orang tua terkenal atau duitnya juga banyak atau apapun saja bolak-balik itulah gitu ya. Terlalu miskin, terlalu sempit pandangan seperti itu. Sekali lagi Tuhan itu punya kehendak buat anak kita dan biarkan kita itu melihatnya dan biarkan anak kita itu bertumbuh untuk menggenapinya. Tetapi di tempat yang lain adalah benar, sering sekali anak-anak itu tidak mengerti Tuhan itu pimpin seperti apa. Anak-anak itu ya gue maunya ini, gue maunya itu. Padahal sesuatu yang kadang-kadang itu adalah dari keliaran dia dan tidak mau disiplin. Jadi hikmat untuk mengatur hal ini harus ada kepada orang tua. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pergumulan bagi kami orang-orang tua untuk bisa masuk dan mendidik anak dengan baik di dalam hal itu. Tapi jadi sebagai anak kita tetap harus taat atau bagaimana nih Pak? Ya, kami selalu sarankan kepada anak-anak untuk belajar taat kepada orang tua.
Dan kami lihat case by case. Kalau anaknya itu adalah anak yang masih belum dewasa, atau anak yang masih liar, masih sesukanya sendiri, ya kita tidak bisa untuk katakan kepada dia itu adalah talenta dari Tuhan, itu adalah engkau harus kejar. Banyak orang ya, saya tanya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Gitu ya. Terus kemudian dia bilang, pemain bola. Pemain bola. Gitu. Gitu. Apa dia pinter bola? Jawabannya adalah bukan belum tentu, pasti. Jujur sekali ya Pak. Dia cuma suka main bola di kampungnya atau di tempat itu, lapangan dekat rumahnya. Seneng dia di situ main-main bola kan, gitu ya. Satu bola dikejar-kejar gitu kan, seneng kan begitu ya. Nggak usah belajar gitu. Seru Jadi ya, saya main mau terus. jadi pemain bola. Talenta saya dari sana nggak ada talenta. Cuma suka aja. Cuma suka aja. Suka Nah main. di situ anak-anak itu, ya, orang-orang muda sering sekali berpikir menggunakan bahasa-bahasa rohani. Ini panggilan Tuhan. Tidak ada panggilan Tuhan, bukan itu. Itu hobimu, itu kesukaan kamu. Nanti juga lama-lama bosen. Iya benar juga sih. Gitu. Yaitu case by case kita tanganin itu. Tetapi orang tua, saya rasa kalau orang tua itu memiliki satu kerohanian yang baik, dia akan memperhatikan anaknya. Dan ini adalah dua belah pihak yang kita perlu untuk bicara, dan dua-duanya perlu taat kepada Tuhan. Berarti ini perlu ditimbang ini ya, Iya. kasus per kasus gitu. Iya. Menarik ya, ini kayak sneak peek to parenting. Kita sebagai anak muda mungkin belum terlalu bisa Iya, relate gitu. belum relate lah, masih Mungkin jauh. beberapa tahun baru Semoga bisa. ya. Nah tadi kan nih Pak Agus dan Kevin juga ada sempat sedikit menyinggung tentang hobi, passion, talenta gitu ya. Nah ini kan ada banyak mungkin orang-orang di luar sana nih lebih ke, ada yang pernah bilang gini, aku sering dengar sih kayak, aduh kerja itu gak perlu sesuai hobi atau passion kita. Kenapa? Karena ya kerja kan buat dapat duit, buat menafkahi hidup kita sendiri. Jadi ya kalau bisa ngerjain apa ya kerjain aja gitu, kayak nggak usah pilih-pilih lah gitu. Tapi kayak kalau misalnya kamu nantinya di perusahaan atau di tempat manapun kamu kerja bisa sesuai hobi atau passion, ya itu bonus gitu. Jadi kayak sebenarnya kita ini perlu nggak ya kayak kerja sesuai hobi atau passion kita? Gimana nih? Kevin dulu. Oh ya, apa Vin? Menurut saya sih perlu, soalnya kalau misalnya enggak, gini ya, either memang sudah suka dari awal, akhirnya enjoy bekerjanya, atau dia mungkin bukan yang nggak suka, tapi dia oke gitu, tapi bukan yang suka juga, jadi in the middle. Tapi akhirnya karena dia belajar, habis itu dia menemukan seluk-beluknya, akhirnya dia grow to like the job gitu. Dan itu yang penting sebenarnya menurut aku dalam bekerja adalah kita bisa enjoy sih, akhirnya nggak jadi beban gitu. Kalau kita tidak enjoy biasanya tidak akan lama. Kalau kita tidak enjoy biasanya kita tidak tekun. Dan enjoyment itu lahirnya itu kadang elemennya banyak. Bukan cuma saya suka sama pekerjaan itu. Kadang akhirnya kita belajar untuk enjoy dengan pekerjaan itu karena kantor itu, karena lingkungannya itu sangat nyaman dalam arti kata yang baik ya, nyaman positif dalam hidup saya. Saya tidak pernah menemukan orang-orang di situ, orang-orang fellowship seperti itu, misalnya seperti itu ya. Dan tetapi memang kita perlu untuk menyukai daripada pekerjaan kita. Menyukai pun itu sekali lagi tadi itu elemennya banyak. Mungkin adalah menyukai di dalam ketaatan, ya, menyukai di dalam ketaatan. Kalau kamu misalnya melihat daripada orang-orang yang khususnya dipakai oleh Tuhan, biasanya Tuhan itu bukan saja membawa dia untuk memilih satu tempat pekerjaan, tetapi bahkan Tuhan itu memimpin dia ke kota-kota yang Tuhan itu kehendaki. Dia harus pindah bersama dengan keluarganya. Belum tentu hamba Tuhan loh, gitu ya. Bisa apa aja ya. Tetapi setiap orang harusnya adalah menjadi ambassador of Christ. Dan dia pergi ke satu kota demi satu kota yang kadang dia tidak sukai kota itu, tetapi dia mau taat. Dan di dalam ketaatan itu Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Pertamanya mungkin istrinya atau anaknya tidak suka, tetapi kalau mereka mau taat, uniknya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan dia belajar untuk enjoy bekerja di dalam kota itu, dan dia bisa
Dan Tuhan bisa menumbuhkan itu dan melihat sesuatu yang sebelumnya dia tidak lihat. Jadi ketika bicara berkenaan dengan enjoyment, sekali lagi ini tidak berarti bahwa harus suka dengan pekerjaannya itu sendiri, tetapi juga banyak aspeknya. Tapi intinya berarti kita yang penting taat aja ya, dan terus kayak enjoyment itu bakal datang sendirinya, Tuhan akan karuniakan kepada kita gitu ya Pak. Iya. Belajar taat gitu ya. Jadi ini bukan mensimplifikasi masalah, taat saja. Itu masalah umat manusia hidup, taat saja. Dari pertama Adam dan Hawa urusannya taat. Nah itu di situ. Tapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk kita bisa punya kuasa untuk taat. Ini jadi suatu tanda kutip profesi gitu. Mereka jadi social media influencer lah. Untuk hal seperti ini, apa kita bisa ngomong ini adalah suatu pekerjaan yang baik untuk dilakukan?